Kita hanya punya kesimpulan bahwa ini destruksi, eksploitasi kepada anak kecil, kemudian disebut musyrik karena percaya kepada batu. Betul? Bedanya batu sama pil apa? Bedanya apa? Kalau Anda ke dokter terus dikasih pil, Anda percaya sama pil enggak? Percaya enggak? Syirik enggak? Musyrik enggak? Loh, lah kok semua orang musyrik se-Indonesia? Percaya kepada pilnya dokter. Kenapa kalau dokter harus dipercaya pil dan obatnya, kalau Ponari tidak dipercaya batunya? Emang Ponari bisa mengobati? Tidak bisa. Dia cuma hujan-hujan, kesamber batu, dibuang balik, dibuang balik, dibuang balik, akhirnya disimpan di rumah. Ponari tidak bisa apa-apa. Dia anak umur 9 tahun, dia tidak mengerti apa-apa. Dan Ponari jangan disalahkan. Anda harus menyayangi dia karena dia tidak mengerti apa-apa. Itu namanya dukun tiban. Dan Anda jangan sebut dia dukun. Dia tidak punya konsep bahwa itu dukun. Dia taunya diajak nolong orang, dia nolong orang. Gitu loh Mas. Dan itu di Jombang, ya banyak sekali di Jombang dari dulu itu. Dari dulu. Saya kalau mau ya begitu sebenarnya. Neng mau aku. Saya diantri orang kayak gitu juga. Kalau saya turutin dari dulu saya. Tapi saya tidak mau. Dan loh, tapi kok batu loh? Tuhan yang marah. Tak sakarepku. Saya ini menyayangi orang, menyembuhkan sakitnya orang, mau pakai batu, mau pakai tak tempeleng, mau pakai halilintar, mau pakai apa, terserah saya dong. Bukan batunya yang menyembuhkan, yang salah filsafatmu, yang salah ilmumu. Kamu pikir Zikolgin bisa menyembuhkan sakit kepala? Tidak. Zikolgin itu alat untuk mengobati, tapi perkenan untuk sembuh ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu filosofinya. Dokter tidak bisa menyembuhkan, dokter hanya mengobati. Ponari hanya bawa batu. Dokter hanya bawa alat suntik dan pil, cuman begitu dok, sama posisinya. Cuman karena satu hari 40.000 orang, dokter belum tentu 4 orang. Ayo ngeluh. Akhirnya sekarang jalan keluarnya dihentikan begitu saja. Dihentikan begitu saja. Oh kalau gitu akan jadi udun nih. Udun itu apa? Bisul. Bisulnya akan membesar. Dan Allah akan memberikan ponari raksasa dari Jombang, yang akan menguburkan seluruh keadaan ini menjadi berkah baru untuk seluruh rakyat Indonesia. Bener kira-kira. Loh tapi kan batu kan syirik loh. Bisa sih cara berpikirnya. Kan saya sudah pernah cerita mengenai Nabi Musa. Tuhan ini kan kalau kasih perintah itu kan memang harus diterima dengan ketaatan dan nurani. Tidak harus Anda terima dengan akal sehat. Kalau pakai akal sehat yang ngeluh dewe. Nabi Khidir disuruh mencekik anak kecil. Coba. Perintah macam apa itu? Tuhan temenan tadi. Kan gitu kalau saya jadi Khidir. Lu mau saya disuruh mencekik anak kecil, disuruh bocorin kapal, betul nggak? Ya kalau Anda pakai frame akademis sekarang ya mampus sendiri kan. Musa juga gitu diperintah. Kamu dikejar Fir'aun, lari ke pantai Musa. Loh, ini anti ilmu perang dong. Dalam ilmu peperangan kalau dikejar musuh ya cari hutan atau bukit. Lah kok disuruh ke pantai, lah modiar gitu. Ini gimana ini Tuhan kok capopo sampai aku perintah kayak gini kan gitu kan. Nah tapi Musa tidak bereaksi ilmiah. Musa hanya sami'na wa ata'na. Nanti begitu sampai di pantai, Tuhan kasih perintah kedua, idrib bi'asokal bahr. Pukulkan tongkatmu itu ke laut. Bahr. Idrib bi'asoka. Pukullah dengan tongkatmu laut. Kalau yang hajar itu yang batu kemudian memancarkan air. Hajar itu air, kalau bahr itu laut. Bahruddin itu lautnya agama. Kalau Brakotin itu, kalau itu Mutin di tempat saya.
Terus nanti ilmuwan mengatakan, oh, tongkat itu kalau dipulkan di air, terus airnya membelah. Kesimpulan ilmiah gitu kan, empiris toh, kecelek kan. Itu membelah ya pas itu toh. Kalau besoknya Musa ngene ya gak belah-belah banyu kok aja goblok kon iki. Itu berlaku hanya ketika Tuhan menghendaki air terbelah, ketika dia memerintahkan terbelah. Jadi bukan kesimpulannya adalah tongkat itu bisa membelah air laut, salah. Batunya Ponari bisa menyembuhkan orang, salah. Tapi bahwa orang sembuh itu bukan karena batunya, tapi karena perkenan Allah. Betul enggak? Bahwa air membelah bukan karena tongkatnya, tapi karena perkenanan Allah. Jadi syirik tidak tergantung batunya, tidak tergantung tongkatnya, tergantung benar nggak konsepmu mengenai apa batu dan siapa Allah. Kan begitu. Di situ letaknya syirik tidak di batu, tapi di dalam dirimu sendiri. Nah, sebelum sampai ke pantai, di tengah-tengah dia dikejar, memimpin pasukan, dikejar pasukan Fir'aun, Musa sakit perut, melengkung ini, nah, senek nih loh. Waduh, ya Allah, aduh, wis gak iso melayu. Ya Allah, kok tega-teganya, kayak sudah capeknya kayak gini masih dikasih sakit perut, Ya supaya kamu itu ingat aku, kata Tuhan gitu. Ya sudah, saya mohon disembuhkan ya Allah. Ya gampang, aku maha kuasa. Ya, sekarang kamu lari ke bukit sana ada pohon, ambil daunnya kamu makan, sembuh, kata Allah. Nabi Musa naik ke bukit dengan setengah mati, baru nyentuh daun perutnya sembuh. Waduh, matur nuwun, sampai tenan jenengan ya, stop, turun lagi, pasukan siap, berangkat. Begitu berangkat 3 langkah, ada sakit lagi. Musa langsung lari lagi ke atas bukit, dia ambil daun, dia makan sampai 15 lembar, tidak sembuh-sembuh. Mengering ini. Ya apa karep sampean? Terus katanya tadi kalau saya sakit perut suruh naik bukit, suruh makan daun, ini sudah 15 daun sampai sepet gitu. Kok tidak sembuh-sembuh? Gusti Langgu kekikian. Bahasa Nabi goblok. Kata Allah gitu, itu cara ludruk menceritakan, bukan bener-bener Allah ketawa, enggak, yaitu cara ludruk Jombang tak kubur temen-temen. Yang bilang daun menyembuhkan perutmu itu siapa? Nah, tadi katanya suruh naik bukit loh. Saya tuh mau nyuruh kamu naik bukit, mau nyuruh kamu selulup, mau nyuruh kamu benturkan kepala ke batu, terserah saya. Cara saya menyembuhkan tuh terserah saya. Mau pakai daun, mau pakai batu, pakai apa terserah saya. Dan yang menyembuhkan kamu itu bukan daun, bukan batu, tapi otoritas saya. Jadi tahu nggak bedanya kamu waktu sakit perut pertama sama sakit perut kedua? Yang pertama kamu, ya Allah berilah aku kesembuhan. Yang kedua kan kamu nggak minta, langsung nyelorot melayu mendokter, nggak jaluk kok. Karena kamu seperti dokter-dokter dan ilmuwan modern besok-besok, kamu pikir kalau aku memerintahkan ambil itu daun, terus kamu menyimpulkan konklusi titik 2, daun menyembuhkan sakit perut. Goblok. Tidak, yang menyembuhkan bukan daun, yang menyembuhkan izinku. Jadi yang penting kamu minta sama saya, yang penting komitmen sama saya, gitu loh. Nah nanti yang kedua kan mosok saya tidak bervariasi, emang saya sutradara yang monoton, kata Tuhan gitu. Kalau yang pertama aku perintahkan engkau naik bukit ambil daun, yang kedua pasti aku kasih variasi. Musa, misalnya yang kedua, sakit lagi ya Allah, sembuhkan, sakit lagi, jungkir balik 5 kali. Gitu kan? Begitu jungkir balik sembuh, kan gitu. Kalau saya Tuhannya malah tak suruh jalan jongkok 2 km. Diancok, gak koper, akhirnya gak koper ya tau lah, ya itu tiap hari begitu, nunggu anaknya, gak koper, sampai suatu malam dia tertidur gini, ngerokok sambil tertidur, terus dibangunin istrinya jam 2:30 malam,
Mas ajeng sedekah mboten. Terus gini dia, ya sedekah. Bayangin indahnya itu, indahnya. Kadang-kadang pakai hadis. Jadi ketika selesai Fathul Makkah, ketika seluruh pasukan Abu Jahal ditaklukkan, di tali tangannya dibariskan beribu-ribu di depan Ka'bah, Rasulullah kemudian berpidato, ya ayuhan nas, inna hadzal yaum laisa yaumul malhamah walakinna hadzal yaum yaumul marhamah wa antumut tulaqa. Itu artinya, wahai manusia, wahai para prajurit yang kalah perang, aku ingin menyatakan kepada kalian bahwa hari ini bukan hari pembantaian, tetapi hari ini adalah hari kasih sayang. Dan engkau semua aku bebaskan. Berdiri semua, kemudian prajurit Islam mengurai talinya. Bahkan kalian tidak hanya aku bebaskan, kalian tolong antri lewat pintu sana, pintu sana, pintu sana, dan kalian sudah ditunggu oleh onta, kambing, dan harta benda lain yang akan dibagikan untuk kalian semua. Itu kan? Jadi itu luar biasa, itu Valentine Day-nya Islam. Jadi hari kasih sayang yang luar biasa. Kemudian, tapi masih ada prajurit-prajurit Islam yang masih mengasah-asah pedang, karena kan bertahun-tahun mereka perang. Terus Rasulullah datang, ngapa ngungkal-ngungkal? Kaget dia, iya ya sudah tidak ada perang, pulang sana, sudah tidak ada peperangan, pulang semua, tiduri istrimu masing-masing. Meniduri satu istri dengan baik dan santun sama dengan membunuh kafir 70 orang. Nah gitu, rumusnya begitu. Nah dipakai sama Yai Budi. Kalau anak sudah tidur, Dek, saya sih maunya langsung 140, Dek. Terus istrinya malah jawab, 210 ya Om, masih. Coba asiknya ya, asiknya Masya Allah. Kalau semua didasari cinta kasih. Saya dulu memang menyarankan, ya Ibu ini aslinya pemain teater. Dan dia pernah workshop teater, ikut teater dinasti di Semarang. Tapi saya menyarankan dia diam-diam, meskipun Mas Budi ini actingnya bagus, tapi saya sarankan coba mulai belajar dan merintis untuk jadi kiai. Itu satu strategi yang saya susun sejak dulu. Iki nek gak dadekno kiai mblaeni arek iki. Wong dadi kiai bojone prucal-prucul utawa muana terus. Baru mulai oek meteng meneh. Oek meteng meneh. Walah. Ya bagaimana? 10 tahun kok 8 anak itu ya. Nabi Muhammad gak ngono rek. Wah, wis iki ngluwi wong Arab ya. Ya syariat tak kandhani. Kuwi sing diulangke Cak Nur ki janjane tutuk kono kuwi ning kowe mudeng kok. Wes paham. Jadi nek amar ma'ruf nahi mungkar kuwi ana teritoriale. Mar aminkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Kowe iki nek dadi polisi, dadi militer sebagai balung negara, wis atas kesepakatan konsensus nasional. Ngono awake dhewe kumpul nang Nusantara kuwi atas musyawarah, atas konsensus. Wong Islam dhewe aja menyalahi konsensus kowe. Oh no, nak berarti kowe kok nak nyalai konsensus berarti nerak benere wong akeh. Nek nak kowe menurut benermu dhewe monggo meh muni-muni sakarepmu, kowe wilayah personality dalam dirimu. Please. Kowe nak meh udo nak kamarmu dhewe meh mledeng meh piye monggo. Nek nak kowe metu nok njaba, aja kok anggap njaba iki kaya kamarmu dhewe. Ha mbok kiai nyawang kaya ngono mak prepet mudeng ora kowe. Pemeneh Iwan pengantin baru ono wilayahe
Ngono kuwi nak kowe polisi, mula kowe nak roh kejahatan, kowe mempresur karo polisi karo keamanan. Kowe kok ora nglayani tugasmu piye kowe? Menurut undang-undang kesepakatan ngene. Aku kowe percaya mbek kowe kae kudu digarap. Kudu ngono, polisi dibayar oleh rakyat, harus sesuai dengan tugasnya. Aja mung nyegati rakyat. Ya nak sing kok cegat ki rada lumintu rezekine. Lah nek mung trimo pas-pasan duit 50.000 mek digawa pulang untuk ngliwet anake. Satu misal, kau potong di tengah jalan sebagai polisi. Mergo kok goleki salahe. Kamu berarti memotong rahmat meh dituku beras, ndak sampai rumah. Suami pulang, anak menangis, istri malu sama bakul karena untuk nyarutang. Tangis ini nanti naik ke langit. Sopo sing gawe nangis kowe nduk le? Polisi Gusti ya. Polisi digoleki sapa kowe sing anu. Lah laknat akan diturunkan sebagai pemburukan citra polisi kuwi. Nek polisi kok sayang pada rakyat, sapa sing gawe aman kowe? Polisi Gusti. Allah mencari polisi untuk menaikkan citra kepolisian. Ngono kuwi carane kowe. Kowe sinau lah. Ning nek kowe ora dadi apa-apa, potonganmu ki ya. Potong aku barang ini rada dadi apa-apa. Ya wis ngene iki lah sering. Kowe nek iso mbok nulis. Syukur kowe iso gawe kebudayaan. Melawan budaya kowe iki aja kok kanggo perangi model jihad sing ora wewenangmu. Lahirlah kerusuhan. Citra agama kebaikannya tertutupi oleh kehendak burukmu itu. Tak ceritani lah, mungkin kok diulas Gusmi. Gusmi iki tau nonton dangdut. Gusmi Allah makfur lah. Lah nonton dangdut apa njur Gusmi mengutuk penonton? Bukan. Ya Allah, ini toh menonton penyanyi saja yang demikian kok hatinya sudah bergembira. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, hati-hati orang penonton ini, andai melihat wajahmu, wajah kekasihmu, alangkah bahagianya melebihi dari menonton hal-hal seperti ini. Ngono sing atine lembut ngono kuwi. Mudeng ora kuwi jenenge lewat kebudayaan. Mula Cak Nun kaya ngene iki membayar counter kultur. Gen apa? Gen orang nganggo cara kekerasan. Oh no, kowe nak merangi kebudayaan kudu kowe duwe alternatif budaya, aja kok fatwane tok. Wes saiki ngene. Sering dicontohke Cak Nun, azan gitu, azan wira perkara sepele tok no kampungmu. Nak iso mbok wong non muslim ndungokke suaramu wis seneng. Lah nek azan ora diolah ya bener-bener menurut teks wong mbok Islam ndungokno suaramu wis bededek mergo bener ya ta ora salah ning tidak indah di telinga manusia. Aku tahu nak Solo ndungokno azan ngono nak musala pas ngaji di sana. Azannya wis bener tak semak, ning estetikanya yang tidak digarap. Rada nyentak-nyentak kan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jajal ngono iki kupengmu dhewe piye rasane? Jadi gendeng jiwa orang Jawa ndungokke ngono nyangklak. Mesti ditoto lewat estetika. Lah ini loh yang disebut Cak Nun counter kultur. Ono bener ning apik meneh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iki suaraku nomor 3. Cina-Cina kuwi ngitung duit jam 12 durung rampung, tahun telur subuh agek rampung. Apa arti uang ini bagi jiwaku yang selalu depresi? Akhirnya mendengar azan tidak lewat ceramah, mendengar lembutnya azan dari hati, dodok hati. Karena hati itu cermin, ketika engkau serahkan seluruh cinta yang kau cintai akan memantulkan seluruh hatinya kepadamu. Kayak Kanjeng Nabi ketamon karo
Sayyidina Umar bin Khattab mau membunuh. Kanjeng Nabi tidak pidato, lewat aura mukanya yang menunjukkan kesucian hatinya. Sayyidina Umar melihat aura Rasulullah yang tanpa dendam dan tanpa nafsu, yang mau membunuh, bertolak belakang 180 derajat, malah masuk Islam. Adakah aura mukamu seperti itu? Aku nak ndelok raimu kuwi mau kepengen jotos. Ndaki teoritik ngono kae. Kuwi ya ora salah. Ning tok nyumet cahaya-cahaya kuwi. Wis ana matahari rek. Kamu jangan menyalakan lilin. Kowe aja minteri Gusti Allah. Kowe iki mung praktekno wae, amalno action-no. Kowe aja keminter kowe di depan sama-sama pemain. Lah wong kowe iki main bal-balan ora wasit nggawa sumbritan. Lah Anda bayangkan setiap pemain kok nggawa sumbritan. Kowe iki ora berhak menghakimi. Ngono kuwi posisimu apa sih? Lah nek ora ngono kae nggon perlontean piye? Nggon prostitusi, kowe kudu kuat ibarat dokter ndelok molo, kowe kudu kuat. Karena apa? Keburukan itu adalah kebaikan yang belum terkuak kulitnya. Kowe aja keplak-keplak sih urung kita. Lah ngene ndak? Terkuak kulitnya itu ada dua pendekatan. Nak kowe cerdas, kau pecah sendiri itu. Keburukanmu itu lewat apa? Nak wong pondok lewat riyadhah, nak kowe lewat penempaan. Nek nak kowe dinteni kok tidak mampu memecah hawamu sendiri, Tuhan nak sayang mbek kowe ambil tangan. Kamu mestinya dibenturkan dengan sebuah realitas. Mula wong nak dibenturkan dengan sebuah kesulitan, begitu meledak keburukannya jembur, ya Allah, dalam hitungan detik kamu akan menyebut Tuhan. Lah milih ndi kowe nak pekok ya sing nomor loro ki mau. Nek nak kowe cerdas mikiro nganti kowe nyebut dhewe. Mula menangis dalam rangka syukur itulah yang indah, bukan karena derita dan sengsara nestapa. Kalau kowe kudu telaten Mas, gen kuat hatimu. Ngono kuwi. Keburukan adalah kebaikan yang belum terkuak kulitnya. Kowe nek wis terkuak sing nentokno ora kowe Mas. Orangnya itu sendiri sebagai pelaku. Ora kok kowe pak ukur lah